Pemirsa, Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar diperiksa Bareskrim Polri hingga Jumat dini hari sebagai saksi dalam kasus Bambang Wijoyanto. Selain itu, Bareskrim juga memeriksa Muklis Ramdan, pelapor Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja beserta 2 saksi lainnya. Usai menjalani pemeriksaan selama 8,5 jam, Ujang tidak banyak berkomentar. Mantan klien Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini hanya mengungkapkan dirinya dicecar 17 pertanyaan pokok yang berkembang menjadi 75 pertanyaan terkait dengan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 lalu. Namun muncul perbedaan saat ditanya mengenai pengaturan saksi. Bupati Ujang tidak menjawab dengan tegas. Sementara Akil Muhtar pada Rabu lalu menyatakan ada pengaturan saksi dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Selain Ujang, pelapor Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja beserta 2 saksi juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hingga Jumat dini hari. Muklis Ramdan mengungkapkan dirinya diperiksa selama 10 jam dan telah menyerahkan sejumlah barang bukti ke Bareskrim. Selain itu, 2 saksi dari pihak pelapor, YS dan DA, juga dihadirkan ke Bareskrim. Sebelumnya Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desi Timber saat menjadi kuasa hukum perusahaan tersebut pada 2006 lalu. Oh ya, jadi tadi kita... Ya, persepsi tentang pengaturan itu kan tentu interpretasinya kan banyak ya. Artinya karena yang namanya pengaturan itu mungkin aturan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi setahu saya, karena yang saya jelaskan sama penyidik tadi adalah yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan informasi-informasi yang saya dapat dari para saksi yang berjumlah 68 orang. Kita percaya bahwa ini sangat profesionalitas, karena kami punya data-data dan bukti yang sangat kuat. Dan kami percaya betul dalam waktu dekat ini segera diselesaikan secepatnya dan mudah-mudahan hak dari pemilik saham yang dizolimi sekian lama itu kembali. Itu aja. Ya, total sudah kira-kira 8 saksi ya kami. Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri diketahui sudah mengeluarkan sprindik untuk penyidikan kasus Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Namun keduanya masih berstatus sebagai terlapor dan bukan tersangka. Menurut Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, surat perintah penyidikan tidak lantas mutlak menjadikan seseorang sebagai tersangka. Sprindik diperlukan untuk legalitas penyidik, dan bila alat bukti dan pemeriksaan dirasa sudah lengkap, barulah penyidik menetapkan tersangka. Demikian juga halnya kepada 2 pimpinan KPK Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. Kedua pimpinan lembaga anti rasuah ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Kabar Eskrim tidak mau berspekulasi siapa yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Tersangka belum ya, tapi dalam pelaksanaan pemeriksaan ini masih didalami oleh penyidik-penyidik ya. Tapi yang pasti sudah adalah Pak BW, itu udah pasti. Pak, bukankah kalau sprindik itu sudah menandakan begini, sprindik itu kan peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan tidak mutlak seseorang pasti jadi tersangka ya. Kita juga harus begitu caranya ya. Tidak terus kita serta-merta nanti terjadi tersangka, nanti timbulnya kriminalisasi lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang PLT Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk datang ke KPK memberikan bukti terkait kasus Abraham Samad, bukan hanya membeberkan ke DPR atau menjelekan Abraham Samad saja. Hal ini terkait dengan laporan Hasto yang menyatakan Abraham Samad menemui petinggi partai PDI Perjuangan seperti Cahyo Kumolo dan juga foto-foto Abraham Samad bersama sejumlah wanita yang beredar di internet. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku tudingan Hasto belakangan ini yang melaporkan Abraham Samad ke Komisi 3 DPR RI membuat gerah lingkungan KPK. Menurut Johan Budi, tudingan Hasto akan menjadi fitnah jika tidak terbukti. Bagaimanapun juga harus. Karena itu kehadiran Pak Hasto di Komisi 3 kemarin sebenarnya seharusnya informasi dan data itu disampaikan kepada KPK. Permasalahan TKI dan peningkatan hubungan bilateral dan ekonomi menjadi fokus utama kunjungan Presiden dalam lawatan ke Malaysia. Kunjungan ini juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan Malaysia ke Indonesia.
Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja luar negerinya ke negara tetangga, Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, kunjungan Presiden ke Malaysia ini antara lain membahas peningkatan hubungan bilateral, ekonomi, dan pariwisata. ASEAN maupun di kawasan perdagangan tinggi, investasinya cukup tinggi juga, begitu juga wisatawan Malaysia yang masuk ke Indonesia kan nomor 2 terbesar setelah Singapura. Jadi banyak sekali hal yang akan dibicarakan oleh cukup banyak isu yang bisa dibahas oleh Presiden. Sementara itu, persoalan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Malaysia juga akan menjadi topik khusus yang akan dibicarakan. Pada prinsipnya nanti bertolak dari upaya kita untuk mendorong agar mereka yang tak berdokumen bisa menjadi berdokumen. Jadi kira-kira skema pertamanya melalui proses legalisasi atau kemudian akam begitu. Baru yang kedua berarti yang non dokumen kita dorong agar bisa dilegalisasi, bisa diputihkan. Nah, kemudian yang bermasalah baru dipulangkan. Selain Malaysia, Presiden Joko Widodo juga akan melanjutkan kunjungannya ke Brunei Darussalam dan Filipina. Pemerintah berharap melalui kunjungan ini, hubungan bilateral antar negara tetangga dapat semakin baik. Dari Malaysia, Eko Frima Andani, Metro TV. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Malaysia, kita bergabung dengan Eko Frima melalui sambungan Skype langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Eko, apa saja rencana kegiatan Presiden Jokowi hari ini? Adakah fokus utama terkait dengan pembahasan TKI dari pantauan Anda? Ya Iqbal, hari ini Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan kunjungan kerjanya di Malaysia, di mana kemarin setelah disambut dengan acara kenegaraan serta jamuan makan malam. Saat ini Presiden Joko Widodo melakukan lawatannya bersama Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dan saat ini baru saja Presiden Joko Widodo sampai di kantor Perdana Menteri Malaysia untuk membahas sejumlah hal. Antara lain terkait dengan pembahasan ekonomi dan juga hubungan bilateral antara kedua negara. Dan hari ini juga rencananya pembahasan ini juga membahas terkait dengan masalah TKI Indonesia yang kemarin sempat memanas antara dua negara. Dan saat ini Iqbal, kami tengah menuju ke ruangan kantor Perdana Menteri Malaysia. Masuk ke ruangannya. Sementara ini rekod paling zaman studio. Ya. Baik, terima kasih Eko Frima mengikuti langsung rombongan Presiden Jokowi di Malaysia. Dan dari informasi yang kami dapatkan tadi, rekan Eko Frima tengah mengikuti Presiden Jokowi yang hari ini dijadwalkan akan menemui Perdana Menteri Najib Razak untuk membahas berbagai topik. Dan salah satu yang terpenting adalah mengenai TKI dalam menghindari stigmatisasi dan juga diskriminasi TKI di Malaysia. Dan kita ke informasi lain, pemirsa, hingga kini Kepolisian Daerah Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua belum bisa menemui Labora Sitorus dan membawanya kembali ke lapas untuk menjalani sisa hukumannya. Jaksa Agung berharap Labora bersedia menyerahkan diri untuk menjalani sisa pidananya. Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua masih menelusuri komunikasi Labora Sitorus dengan sejumlah kerabatnya untuk memastikan keberadaan narapidana kasus rekening gendut itu. Tim pemburu Labora masih menempuh cara persuasif agar Labora Sitorus bersedia menyerahkan diri tanpa harus memicu keributan dengan kerabat ataupun lingkungan sekitar. Tim ini juga berupaya menjelaskan bahwa surat keterangan bebas hukuman yang dimiliki Labora sudah gugur dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung. Jaksa Agung sendiri masih berharap Labora bersedia menyerahkan diri dan menjalani sisa hukuman pidananya. Ya, saya bentuk tim kemarin ada 5 orang kan terbatas tenaganya. Berapa titik rumah kediamannya di Tamanggara? Ya, dia kan di situ ada di tempat apa namanya tempat garamnya, dia kan di situ tinggal di situ dengan saudaranya. Tim Bapak bisa langsung menemui Labora? Sampai sekarang terbentuk dengan masanya itu. Itu industri apa sih? Nah, itu saya nggak tahu Pak. Saya kan baru 3 bulan. Ya namanya orang kan susah, dia bisa pergi kemana-mana, itu yang harus dicari sekarang ini, itu perlu waktu.
Ya. Belum ada dugaan posisi di mana, Pak ya? Ya, Belum ada dugaan belum. posisi di mana. Makanya tentunya kita berharap dari pihak kepolisian untuk membantu mencari di mana keberadaan si Labora Sitorus, dan tentunya harapan kita melalui kesempatan ini juga kalau Labora mendengar, ya kita harapkan dia segera menyerahkan diri lah. Setelah mendapat protes dari pengguna Facebook, penulis buku Saatnya Aku Belajar Pacaran melayangkan permintaan maaf dan tidak akan menjual lagi buku tersebut. Tidak cukup meminta maaf, anggota Komisi 10 DPR RI justru meminta aparat hukum memidanakan penulis. Sebuah buku kontroversial beredar, Saatnya Aku Belajar Pacaran, tulisan Toge Aprilianto. Gara-gara isinya yang menganggap wajar berhubungan seks di saat pacaran, pengguna media sosial Facebook berkomentar. Seperti Erma P. Hidayat yang mempertanyakan pemahaman penulis terhadap zina. Ada juga Amelia Rahmawati yang berpendapat seharusnya buku ini jangan beredar karena menyesatkan generasi muda. Mendapat protes di lini masa Facebook, Toge Aprilianto menyampaikan permintaan maaf melalui akun Facebooknya. Dalam pesannya, penulis juga tidak akan menjual lagi buku itu dan bersedia mengembalikan uang pembelian. Anggota Komisi 10 DPR RI dari P3, Reni Marlinawati menanggapi, pembuatan, penerbitan, dan peredaran buku Saatnya Aku Belajar Pacaran bertentangan dengan prinsip dan norma hukum serta agama. Ini penghinaan begitu ya buat masyarakat Indonesia, di mana negara kita negara yang walaupun bukan negara agama, tapi kita negara yang menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menjunjung tinggi norma begitu ya. Kemudian juga guru dengan susah payah di sekolah mendidik anaknya supaya baik-baik, demikian juga di rumah. Ternyata ini dihancurkan oleh perilaku seperti ini. Rini pun mendesak aparat penegak hukum segera melakukan tindakan hukum kepada penulis karena permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghilangkan akibat hukum dari penyebarluasan isi buku tersebut. Lalita Ganda Putri dan Antonius Masake, Metro TV. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sejak 2 hari terakhir ini mengakibatkan banjir. Banjir ini akibat meluapnya 3 sungai dan jebolnya tanggul penahan ombak. Sebagian warga desa Main dan Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, membersihkan perabotan rumah dari material banjir. Sedangkan ratusan keluarga lainnya yang dilanda banjir dengan ketinggian hingga 2 meter mengungsi. Tidak ada korban jiwa akibat banjir ini, namun belasan rumah dilaporkan rusak. Secara kasat mata banjir akibat meluapnya 3 sungai, yakni Sungai Main Kecil, Main Besar, dan Sungai Pangisan. Namun hutan gundul di pegunungan Minahasa Utara akibat penambangan emas juga turut memperparah banjir. Gunung Raung di Jawa Timur masih mengalami aktivitas kegempaan dan sering mengeluarkan suara gemuruh serta kepulan asap putih. Warga dihimbau untuk menghentikan aktivitas pendakian dalam radius 10 km. Dari data per 4 Februari 2015 tercatat 101 kali gempa tremor, sementara pada hari sebelumnya terjadi 115 sampai 116 kali gempa tremor. Sejauh ini Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi di Banyuwangi masih menetapkan Gunung Raung pada status waspada. Suara gemuruh dari puncak Gunung Raung sering terdengar warga sekitar. Masyarakat diharapkan selalu menunggu informasi lebih lanjut melalui pemerintah daerah maupun BPBD di 3 wilayah, yakni Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Pemirsa, tim SAR Taiwan telah mengangkat seluruh badan pesawat Trans-Asia pada Kamis waktu setempat. Black box pesawat kini tengah diteliti oleh Komite Keselamatan Penerbangan Taiwan untuk mencari apa sesungguhnya penyebab jatuhnya pesawat. Petugas tim SAR gabungan hingga kini masih menyisir dasar Sungai Kilung, Taipei untuk mencari jasad korban yang masih belum ditemukan. Laporan terakhir menyebutkan 31 orang tewas dan 15 lainnya terluka. Sementara itu keluarga korban penumpang pesawat Trans-Asia mulai berdatangan ke Taipei untuk kepentingan proses identifikasi. Mereka menggunakan pes khusus dari pihak berwenang untuk mempercepat proses izin masuk mereka ke Taiwan. Pesawat Trans-Asia yang mengangkut 58 orang jatuh 3 menit setelah lepas landas pada Rabu pagi waktu setempat. 12 penumpang hingga kini masih belum ditemukan.
那么一般也预判呢，他们应该是在明天早上的天亮之后呢才会。